pertama, nanti tujuan pembelajaran kita yang akan kita observasi pada hari ini kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menelaah norma macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Peserta didik dapat menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Sumber dan sanksinya. Kemudian Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, apa strategi yang telah Ibu persiapkan? Saya mempersiapkan dengan strategi tatap muka. Kemudian kerja kelompok, diskusi. Dan diskusi. Nah, kemudian Bu, ini kan untuk observasi kita nanti itu ada area yang ingin dikembangkan. Kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin untuk saya nilai atau saya observasi nantinya, Bu? Baik Pak, untuk kriterianya yaitu pertama itu membantu proses belajar mengajar yang efektif. Membantu proses belajar mengajar yang efektif. Proses belajar mengajar yang efektif. Ya. Nah, itu dalam hal apa saja, Bu? Adapun bagian-bagian yang akan saya laksanakan yaitu pertama pembukaan proses belajar mengajar. Pembukaan proses belajar mengajar. Berikutnya muatan sosial emosional. Muatan sosial emosional. Kemudian Bu, berikutnya pendekatan dalam mendampingi murid atau siswa. Pendekatan dalam mendampingi murid atau siswa. Ada lagi Bu? Selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran. Strategi ya, penggunaan strategi pembelajaran. Yang terakhir penutup proses pembelajaran. Yang terakhir adalah penutup proses pembelajaran. Nah, baik Bu, ini adalah percakapan observasi kita ya. Nanti akan kita laksanakan pada saat kegiatan observasi kita nanti. Nah, ini menjadi catatan di dalam penilaian saya untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Pagi anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, semua. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran, saya minta Aji untuk memimpin doa. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya namanya dengan semangat. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
kalian masih dalam berdiri ya, kita berdiri ya. Sebelum mulai materi, kita akan menyanyikan lagu yang sesuai atau yang ada di materi kita hari ini, yaitu materinya norma di dalam Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju,
tentang norma, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa di dalam pertemuan yang lalu tentang Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang masih ingat Pancasila ada berapa sila? 5. Sila pertama apa, Fikri? Sila pertama dari Pancasila apa? Sebutkan sila pertama dari Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sila pertama itu adalah berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma agama. Baik, terima kasih karena sudah masih ingat tentang pertemuan kita minggu lalu. Nah, kita akan membahas tentang menjadi anak hebat dengan menerapkan norma. Siapa yang tahu tentang norma? Norma adalah apa, Nana? Norma adalah aturan yang menjadi pedoman yang harus dipatuhi ialah lingkungan sekolah dan masyarakat. Iya, bagus sekali ya. Norma adalah suatu pedoman yang harus kita taati dan kita laksanakan. Tentu saja kalau kita melanggar norma akan ada apa? Ada sanksinya. Ada berapa norma yang kamu ketahui? Norma pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, ya. Masih banyak lagi norma-norma lain yang ada. Misalnya norma kesusilaan itu artinya aturan sosial yang berasal dari hati nurani manusia yang berhubungan dengan akhlak. Ya. Apa contohnya, Bu? Contohnya kita di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam norma kesusilaan itu adalah bagaimana cara kita menerapkan norma susila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa misalnya? Contohnya menghormati orang tua. Betul, menghormati orang tua, kemudian menghormati orang yang lebih tua dari kita, kemudian menyapa siapa saja yang kita temui baik di jalan maupun di rumah. Ya, bagus sekali. Kemudian ada beberapa norma lagi, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa, anak-anak? Sopan kepada orang tua. Betul, siapa lagi? Sopan kepada guru. Kepada guru, siapa lagi? Sopan kepada orang yang lebih tua. Iya, betul, bagus sekali ya. Nah, itu yang dimaksud dengan norma kesopanan. Kemudian ada norma agama. Nah, norma agama adalah apa? Saling menghormati agama lain. Ya, betul, itu salah satu contohnya. Pengertian
ketuk pintu dulu, permisi, ada orangnya dari rumah atau assalamualaikum, ya kan? Ya. Nah, berikutnya jika kamu menemukan keadaan atau situasi di luar lingkungan sekolah di tempat umum, kamu menemukan contoh seorang nenek-nenek ketika kamu ingin menyeberang jalan atau ada lampu merah, contohnya ya, ada lampu merah, kamu melihat seorang nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, apa yang kamu lakukan? Harus membantu apa? Supaya nenek bisa menyeberang jalan. Ya, itu yang harus kita lakukan di tempat umum. Nah, jika kamu semua, jika anak-anak sekalian sudah menerapkan norma tersebut, maka dengan secara otomatis kita bisa melaksanakan norma baik itu di sekolah, di rumah maupun di tempat umum. Sekarang ibu mau nanya, siapa di antara kalian jika pergi sekolah berpamitan sama orang tua? Iya, kalau kalian mau pergi ke sekolah atau kemana saja, itu harus pamitan sama orang tua. Supaya apa? Iya, pertama supaya orang tua mengetahui kemana anaknya. Kemudian jika kamu mau berpergian ke sekolah, orang tuamu akan mendoakan kamu ketika mau ke sekolah. Tadi ada lagunya. Nah, belajarlah anakku supaya pintar. Itu merupakan doa. Belajar dengan penuh semangat. Tekunlah belajar. Latihlah hatimu. Latihlah batinmu supaya kuat, supaya sehat. Sehingga kamu menjadi seorang anak yang hebat, yang berhasil, yang sukses di kemudian harinya, ya. Nah, anak-anak, nanti ibu akan mengajak kalian melihat atau memberi contoh. Ibu akan memberi contoh beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nanti ibu akan membawa kalian ke suatu tempat untuk melakukan praktek bagaimana cara menerapkan norma di luar lingkungan sekolah. Ibu mau nanti kalian mengamati dan mempraktekkan apa yang ada di luar lingkungan sekolah kita. Hah? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum ngerti tentang norma? Saya ngerti, Bu. Tidak. Baik, untuk itu kita akan melakukan praktek ke lokasi yang telah ibu tentukan. Nanti kita akan ke lokasi yang akan ibu tentukan. Nanti bagaimana caramu mempraktekkan norma yang ada di luar lingkungan sekolah. Kalian boleh membawa buku dan kalian mengamati. Silakan dicatat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian temukan, apa yang kalian lihat. Ya, baik. Mari, silakan.
Iya. Selamat ke YS. Ya, apa? Segala batu. Terima kasih. Iya, Bu. Oh ya, aku bilang ada di EKT. Ada siapa? adalah sebutan bagi orang-orang Islam di Jatuh Madinah. Untuk membantu mereka memulai kehidupan baru, Rasulullah menjadikan mereka saudara dengan kaum Ansor. Wahai saudaraku, aku akan membagikan sebanyak kamu untukmu. Kata Sa'ad, salah satu orang paling kaya di Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah memberi Masjid Nabawi. Segala kegiatan ibadah dan dakwah berpusat di sana. Pengalamanmu ketika di luar sekolah melakukan norma yang ada di kehidupan yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Apa yang anak temukan di sana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang menurut kalian baik yang kalian temukan di luar lingkungan sekolah? Apa aja? Tadi ketika ke lokasi, apa yang kalian lakukan? Misi. Kemudian apa lagi? Kemudian minta tolong, bilang terima kasih. Nah, setelah dari luar lingkungan sekolah, kalian mengamati norma selanjutnya di dalam lingkungan kelas. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Salam kepada guru, kemudian permisi, apa lagi? Mengucapkan salam. Nah, dengan demikian apakah anak-anak sekalian menyadari bahwa betapa pentingnya suatu norma, betapa pentingnya kita harus melaksanakan norma. Ketahui anak-anak, jika seandainya kita tidak memiliki aturan atau tidak memiliki norma, apa yang akan terjadi? Berantakan, semuanya akan berantakan ya kalau hidup kita ini tidak diatur oleh norma. Ya, bayangkan saja jika contoh norma kesopanan, jika tidak ada aturannya, maka kita semua ini akan berlaku semena-mena terhadap orang lain, semena-mena terhadap diri kita sendiri. Jika tidak ada norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, contoh norma kesopanan, jika tidak ada suatu aturan yang mengatur bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berpenampilan, bagaimana cara kita bergaul dengan satu sama lain, jika tidak ada norma, semuanya mungkin akan tidak seperti ini. Cara berpakaian kita sembrono, tidak sopan, tidak bisa menempatkan di mana kita harus berpakaian sopan dan di mana kita harus berpakaian yang tidak sopan. Nah, ketika ada aturan yang memperlakukan seperti itu, maka kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ada beberapa norma yang mengikat, ada beberapa norma yang membuat kita harus melaksanakan sesuatu, itu pekerjaan atau apa saja itu dengan baik. Jika kita melanggar aturan tersebut, maka kita akan memperoleh apa?
belajar harus tertib, belajar harus tertib, rajin dan sebagainya. Nah, jika kamu tidak melaksanakan hal tersebut, misalnya kamu datang ke sekolah terlambat, dapat sanksi tidak? Dapat dong, kita dapat sanksi. Kita datang harus tepat waktu. Yang tidak melaksanakan piket nanti akan mendapat sanksi. Ibu akan memberikan tugas diskusi untuk kalian diskusikan tentang norma yang ada, yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dari pengalaman yang kalian laksanakan tadi, dari pengalaman yang kalian lakukan ke lokasi di mana kalian memberi atau mendapatkan informasi tentang norma di luar sekolah, nah silahkan nanti anak-anak tulis di lembaran kerja ini ya, secara berkelompok. Nah, kamu akan mengamati, kemudian kamu akan memberi syarat pendapat atau masukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati tentang kedua hal tersebut. Paham? Paham. Jadi nanti kalian menuliskan hasil diskusimu tentang norma yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nanti ibu akan membagi ke dalam dua kelompok, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sesuai dengan diskusi yang anak-anak lakukan. Boleh mulai dari sekarang. Ini apa ini? Sedang di dalam
Iya, bagus, tepuk tangan nak. Baik, terima kasih ya. Nah, itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan norma. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk diisi ya. Ada tes tertulis yang akan Ibu berikan. Selamat pagi. Masuk ya. Sudah anak? Sudah semuanya? Baik. Baik anak-anak, untuk materi hari ini telah kita bahas bersama dan Ibu akan mengambil kesimpulan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan norma, yaitu norma di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Kemudian kewajiban kita sebagai manusia bisa melaksanakan norma tersebut dengan baik, bisa melaksanakan aturan tersebut dengan baik dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita perlu melaksanakannya demi untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika tidak melakukan hal yang kita anggap baik. Jika tidak ada norma, tidak ada aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita akan berantakan, akan hancur-hancuran jika kita tidak memiliki sebuah norma atau aturan. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu tutup materinya, sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, saya minta Jisa untuk memimpin doa. Sudah siap teman-teman? Sudah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab.
siang Bu Katarina. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Ya, Nah, jadi siang ini kita akan lakukan sesi yang namanya percakapan pasca observasi Bu ya. Jadi tadi kan kita sudah melakukan observasi. Nah, jadi siang ini kita melakukan yang namanya pasca observasi. Nah, kebetulan di samping kita juga ada Bapak Alfir Sirin selaku pengajar praktik guru penggerak. Nah, jadi Ibu untuk percakapan pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang sedikit lah ya tentang kegiatan observasi kita tadi, Ya. yang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi. Nah, jadi ada banyak yang kita bicarakan, hanya kita mengulas kembali, merefleksi kembali tentang kegiatan belajar mengajar kita yang telah kita laksanakan tadi Bu ya. Nah, tadi Ibu kan sudah melaksanakan kegiatan mengajar pelajaran apa tadi Bu? PKN. PKN ya. PKN di kelas 5. Kalau boleh tahu Bu, gimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan belajar mengajar tadi pada mata pelajaran PKN? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa senang karena bisa menyampaikan materi dengan baik, kemudian siswa juga bisa merespon dengan baik. Oh ya, senang Ibu ya. Jadi perasaannya senang dan lega. Kemudian ada rasa bangga bahwa siswa itu siswa bisa menerima atau merespon dengan baik materi yang saya sampaikan. oh ya, bangga siswa sudah bisa merespon. Nah, dari kegiatan observasi tadi Bu, kira-kira ada tidak hal baru yang Ibu dapatkan atau ada tidak perubahan dari sebelum-sebelumnya baik terhadap siswa maupun terhadap Ibu sendiri? Ya, ada beberapa hal yang saya temukan atau ada beberapa hal baru Ada beberapa hal baru. yang saya temukan juga, misalnya penyampaian Ya. materi yang belum begitu maksimal, ada beberapa siswa juga yang belum fokus, walaupun diantaranya sudah ada yang fokus. Oh ya. Nah tadi kan Ibu bilang ada siswa yang sudah fokus, ada siswa yang belum fokus ya Bu ya. Nah, menurut perasaan Ibu tadi kan ada juga mengatakan bangga ya, senang. Nah, kira-kira dari bangga itu pasti kan ada sesuatu yang lebih atau yang Ibu anggap memiliki kelebihan lah dari kegiatan belajar tadi. Nah, kalau boleh tahu apa Bu kira-kira yang Ibu anggap lebih atau memiliki nilai lebih lah dari proses mengajar tadi Bu? Ya, siswa sudah bisa melakukan hal-hal yang positif, baik di dalam ruangan kelas, lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Contohnya, mereka sudah bisa menerapkan norma di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Berarti siswa itu sudah bisa mengaitkan atau pelajaran dengan kegiatan sehari-hari, dengan kehidupan nyata Bu ya. Positif dan sudah mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, sama Bu di sini juga saya melihat itu terjadi pada proses yang namanya proses pembukaan pelajaran Bu ya. Ya, saya juga memantau tadi Ibu sudah mengaitkan antara tujuan pembelajaran dengan kegiatan nyata siswa di sekolah. Nah, itu memang hal yang sangat lebih Bu ya, yang merupakan suatu kelebihan Ibu tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk hal lainnya Bu, kira-kira yang menjadi kelebihan menurut Ibu apalagi Bu? Saya sudah melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan murid. Contohnya ada beberapa siswa saya yang belum begitu lancar membaca, kemudian ada siswa saya yang sudah lancar membaca. Dari kedua sisi ini saya bisa memberi pendampingan yang berbeda. Pendampingan bagi siswa yang belum membaca, saya lebih fokus untuk
yang belum lancar membaca. Nah, berarti Ibu sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Iya. Sudah mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ya. Ya. Sama dia juga mencatat tadi ya, Ibu juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Siswa yang sudah lancar membaca itu cara perlakuan Ibu membimbingnya berbeda dengan siswa yang kurang lancar dalam hal membaca. Nah, semuanya itu sama-sama sudah memenuhi kebutuhan siswa Bu ya. Ya. Kemudian ada lagi Bu hal lain yang kira-kira Ibu anggap menjadi satu kelebihan dalam pembelajaran tadi. Selain itu juga saya sudah memberikan atau memberi suatu masukan untuk siswa. Ya. Kemudian saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa siswa saya yang saya bimbing dengan keadaan yang agak berbeda, ya saya menemukan bahwa siswa yang lebih atau sudah lancar membaca itu ternyata responnya lebih bagus, kemudian menanggapi materi juga dengan baik. Berarti jadi ke respon peserta didiknya lebih meningkat Bu ya, respon lebih baik. Nah tadi pun waktu Ibu mengungkapkan perasaan, ada juga Ibu bilang kan ada beberapa yang menjadi kendala Bu ya, Nah kalau boleh tahu apa itu kendala yang Ibu hadapi ketika observasi tadi? Mungkin berhubungan dengan muatan sosial emosional. Muatan sosial emosional. Iya, misalnya saya sudah melakukan kegiatan dengan metode ceramah misalnya, tetapi di dalam hal tersebut saya belum maksimal melakukannya. Ya, belum maksimal, artinya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam penyampaian materi. Pada muatan sosial emosional ini kan karena Ibu bilang belum maksimal, itu bagaimana dengan siswanya? Apakah siswanya lebih fokus atau masih ada yang belum fokus Bu? Masih ada yang belum fokus. Masih ada yang belum fokus ya siswanya. Masih ada siswa yang belum fokus sebagian. Berarti ini hubungan dengan muatan sosial emosionalnya Bu ya. Kemudian kira-kira ada hal lain Bu yang menjadi kendala Ibu pada waktu observasi tadi? Kendala lain mungkin di dalam berdiskusi. Nah, karena kendalanya karena ada perbedaan kemampuan anak di antara yang sudah lancar membaca dengan yang belum, sehingga di diskusi saya mengalami kesulitan untuk menjelaskan cara berdiskusi yang baik, kemudian siswa bisa menjawab atau memberi masukan di dalam diskusi tersebut. Lebih kepada saya banyak menjelaskan karena dalam hal ini siswa saya pasti ada yang belum lancar membaca, beda dengan siswa saya yang sudah lancar membaca. Jadi kendala saya di sini adalah karena siswanya belum begitu lancar membaca, jadi saya lebih fokus untuk membimbing, tidak lebih kepada hasil diskusi. Itu hubungannya apakah dengan berhubungan dengan strategi yang Ibu terapkan atau dengan media? Mungkin berhubungan dengan strategi. Ya, berhubungan dengan strategi. Artinya dari yang Ibu sampaikan tersebut, strategi yang Ibu gunakan itu apakah masih belum bervariasi atau sudah bervariasi? Iya Pak, menurut saya masih belum bervariasi. Jadi membuat anak belum begitu fokus atau belum begitu senang atau gimana, karena materi yang yang saya sampaikan itu hanya menggunakan 2 atau 1 strategi saja. Berarti kendalanya itu kalau saya catat dari yang Ibu sampaikan tadi, itu ada 2 kendala Bu ya tadi, tentang muatan sosial emosional yang masih belum
maksimal, kemudian strategi yang masih belum bervariasi Bu ya. Nah, kemudian ini kita lanjut Bu ya. Kita masih tetap merefleksikan tentang kegiatan observasi kita tadi. Nah, jadi seperti yang saya bilang, yang saya sampaikan tadi, dari yang Ibu bicarakan itu ada 2 aktivitas yang menjadi kendala. Artinya kedua aktivitas tersebut kedepannya perlu kita kembangkan Bu ya. Yaitu yang pertama adalah muatan sosial emosional. Muatan sosial emosional, dan yang kedua adalah strategi pembelajaran. Nah, ini kalau menurut Ibu itu seharusnya untuk muatan sosial emosional itu sebaiknya yang seperti apa yang menurut Ibu itu yang menjadi tujuan yang Ibu inginkan itu siswa itu seperti apa kalau masalah sosial emosionalnya? Mungkin lebih kepada pendampingan, penyampaian materi, lalu kepada apa namanya Pak? Lebih kepada penyampaian. Oh ya. Menurut Ibu kalau muatan sosial emosional yang Ibu lakukan itu seandainya kalau sudah maksimal, itu kira-kira seperti apa siswa yang diharapkan dari kegiatan tadi Bu? Ya, seandainya saya sudah maksimal, emosional dan muatan sosial saya sudah maksimal, mungkin siswa saya bisa senang, lebih fokus. Ya. Berarti dari muatan sosial emosional ini tujuan yang hendak dicapai itu adalah siswa yang lebih fokus dan menyenangi. Siswa yang lebih fokus dalam belajar ya. Lebih fokus. Kalau dia fokus pasti dia menyenangi. Pasti dia menyenangi pelajaran itu ya. Siswa yang lebih fokus. Itu tujuan dari pengembangan muatan sosial emosionalnya. Ini ada saya catat Ibu. Nah, ukuran keberhasilannya Ibu, kalau siswa itu muatan sosial emosionalnya sudah terpenuhi, kemudian dia sudah lebih fokus, itu ukuran keberhasilannya, maka siswa tersebut akan menjadi seperti apa Bu? Ya tentu saja kalau semuanya sudah bisa lebih fokus, lebih senang, maka siswa tersebut akan bisa mengikuti pembelajaran yang lain. Jadi ukur hasilnya juga akan maksimal. Berarti ukur keberhasilannya hasil yang diharapkan bisa maksimal. Hasil yang diperoleh lebih maksimal. Ya, itu adalah ukuran keberhasilan dari pengembangan muatan sosial emosionalnya tadi Bu ya. Nah, untuk mewujudkan itu semua Bu, kira-kira ada tidak faktor pendukungnya supaya muatan sosial emosional yang Ibu sebutkan tadi itu bisa tercapai? Kira-kira apa yang menjadi yang diperlukan? Mungkin sarana dan prasarana. Sarana ya, sarana dan prasarana. Nah, ada lagi Bu yang mendukungnya? Mungkin ya dari buku, dari sumber. Ya. Dari sumber ajarnya. Ya, benar sekali Bu ya, untuk muatan sosial emosionalnya. Ada juga saya melihat dari rekan Ibu yang satunya itu ya biasa sering memutarkan semacam lagu-lagu itu di speaker aktif ya Bu. Berarti kan berhubungan dengan sarana. Nah ini Bu, Ibu ini kan mau menguatkan atau mengembangkan tentang muatan sosial emosional. Kira-kira kapan waktu Ibu mau melaksanakannya? Apakah secepatnya minggu depan atau semester depan? Kira-kira menurut pemahaman Ibu kapan Ibu akan menerapkannya? Ya, saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Secepat mungkin. Setelah saya mengetahui bagaimana kekurangan atau bagaimana hal yang harus saya tingkatkan, jadi saya akan secepat mungkin akan saya laksanakan. Berarti bisa jadi di pertemuan berikutnya Bu ya? Ya, Pak. Pertemuan berikutnya. Nah
ini kan tentang kelemahan yang muatan sosial emosional yang Ibu rasakan tadi ya. Nah, untuk kelemahan yang kedua itu tadi Ibu bilang pada strategi pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, dalam bayangan Ibu itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Kalau strategi pembelajaran ini lebih variatif atau lebih banyak pilihannya, pengennya pembelajaran itu seperti apa? Mungkin lebih kepada di samping penyampaian, strategi saya tadi kan hanya menggunakan ceramah dan diskusi. Mungkin kalau saya bisa meningkatkan lagi lebih kepada kalau saya menggunakan fasilitas misalnya audiovisual dan sebagainya. Mungkin menarik perhatian siswa supaya bisa mengikuti pelajaran dengan senang dan fokus. Artinya pelajarannya lebih menarik. Ya. Tujuannya Ya. menarik. Pelajaran yang lebih menarik ini tujuan dari strategi pembelajaran yang variatif tadi Bu ya. Pelajaran lebih menarik dan apa tadi Bu? Menarik dan menyenangkan. Lebih menarik dan menyenangkan. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan itu, pelajaran itu dianggap baik atau lebih menyenangkan itu kira-kira ukurannya seperti apa Bu? Kira-kira pelajaran itu dianggap sudah sesuai dengan kemauan yang kita harapkan. Itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Kira-kira pelajarannya bagaimana? Ukuran keberhasilannya jika kita sudah menyampaikan materi dengan baik, kemudian siswa bisa menerima dengan baik dan bisa menerapkannya dan bisa mempraktekkannya sehari-hari di kehidupan sehari-hari. Artinya penyampaian saya sebagai guru bisa memberi anak itu berubah atau bisa memberi siswa menerima. Oh ya, berarti ukurannya itu dia tidak hanya memperoleh pengajaran tapi juga mempraktikkannya Ya. dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya. Berarti anak bisa memperoleh atau mempraktikkan apa yang dipelajarinya, Di kehidupan apa yang sehari-hari. dipelajarinya di kehidupan sehari-hari. Berarti ukuran keberhasilan itu bukan hanya di sekolah, tapi dalam kehidupan nyata juga berhasil seperti itu ya. Nah, untuk strategi pembelajaran ini Bu, supaya lebih maksimal, itu Ibu memerlukan dukungan seperti apa Bu? Dukungan seperti misalnya ya tadi ada sarana, kemudian kemampuan menggunakan sarana tersebut. Juga menurut saya sebagai guru saya juga harus bisa menggunakan sarana yang canggih, misalnya dengan melalui tadi bisa ditayangkan ke slide atau gimana. Ya. Nah, berarti selain sarana juga kemampuan dalam menggunakannya. Iya. Ya. Nah ini Bu, kira-kira waktu untuk Ibu melaksanakan pengembangan dalam strategi ini kapan Bu? Mungkin di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya. Nah, ya saya rasa apa yang Ibu sampaikan pada bagian dari pasca observasi ini di sini sudah memuat tentang rencana pengembangan berikutnya ya. Jadi kalau boleh saya ulangi, itu pada saat observasi tadi Ibu merasa perlu ada beberapa poin yang perlu dikembangkan. Nah di sini saya catat itu ada muatan sosial emosionalnya, kemudian ada strategi pembelajarannya. Nah senada dengan apa yang Ibu refleksikan, saya juga tadi memantau ya waktu observasi, saya juga punya catatan, nah di mana sama Bu penilaian kita ya,
Jadi muatan sosial emosional dengan strategi pembelajaran menjadi poin yang akan kita kembangkan Bu ya ke depannya. Ini bukan berarti jelek atau tidak ada, tetapi ini lebih kepada lebih dikembangkan lagi yang sudah ada, sudah bagus, tapi lebih dikembangkan supaya menjadi sempurna ya. Nah ini ada muatan sosial emosional, ada strategi pembelajaran. Nah ini baik sekali Ibu sudah merefleksikan diri, sudah sekaligus sudah menentukan apa yang akan dilakukan ke depannya.